Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih dengan semangat yang sama, walaupun udah 14.45 ya. Teman-teman dari pagi kuliah atau cuma siang? Wah, dari pagi ya. Oke ya, ini nanti kita bahas langsung aja masuk ke materi. Tetapi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh interupsi langsung. Kita akan bahas perbankan dan surat berharga. Nah, teman-teman pasti sering banget berbicara tentang perbankan, surat berharga, mungkin malah ada yang bekerja di bidang perbankan ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya secara hukum apa saja yang akan dipelajari di perbankan dan surat berharga. Yang pastinya cuma mengulas, yang pertama adalah pengertian bank dan jenis bank, bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Nah, tentu saja ini kalau kita ngomongin perbankan tentu nggak akan cukup gitu ya. Tetapi simpelnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan. Oleh karena itu, hukum perbankan juga ada beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama terkait dengan bank. Bank adalah lembaga perbankan yang merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Jadi setiap negara tuh punya bank utama, kayak di Indonesia tuh ada Bank Indonesia gitu ya, ada World Bank. Nah, kita nanti akan bahas juga sebenarnya apa sih World Bank, apa itu Bank Indonesia, fungsinya apa dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Yang pertama, bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha, swasta atau BUMN, badan usaha milik negara, atau bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyiapkan dana-dana yang dimilikinya. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman nanti yang usia 28, 29, 30 gitu ya, mungkin udah mulai berpikir pengen beli rumah, nanti berhubungan dengan perbankan, gimana sih supaya bisa KPR rumah, gimana supaya bisa approve ke kantor. Pasti pertama kali teman-teman berhubungan dengan perbankan antara lain pada saat mau KPR rumah, atau simpelnya lagi mau bikin CC, kartu kredit gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya perbankan ini mengatur sistemnya sehingga memudahkan kita untuk memiliki satu aset gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia masalah perbankan ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, sebagaimana diubah di Undang-Undang 10 Tahun 98. Nah, ini disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Nah, menghimpun dana, teman-teman nabung nih, masuk uangnya ke bank. Nah, itu dihimpun ya. Nah, dalam bentuk simpanan, dan simpanan ini sebenarnya yang digunakan oleh bank untuk memutarkan uang untuk meminjamkan kepada nasabah lain. Nah, jadi kalau kayak saya sekarang udah nggak mau saya simpen uang di bank. Hanya saya tahu algoritmanya, ketika saya nyimpen uang di bank, maka nanti uang itu yang akan berputar kan, yang akan digunakan oleh bank untuk meminjamkan dana kepada masyarakat lain. Artinya ketika saya punya uang ya tentu saya taruh di bank, tetapi itu secukupnya. Nah, cara-cara investasi yang dilakukan sekarang banyak. Seperti saya selalu melakukan menabung emas di Pegadaian. Ini bukan promosi ya, misalkan. Karena menabung emas itu sifatnya naik ya, walaupun memang tidak cepat. Naiknya tidak cepat, tetapi ketika saya butuh dana cepat, saya melakukan pembukaan rekening tabungan emas. Jadi kayak misalkan saya punya uang, saya beli 100 gram misalkan, atau saya beli 10 gram. Tapi nanti ketika saya butuh, saya tinggal buka tabungan digital, apakah Pegadaian Syariah atau konvensional, kemudian nggak nyampe 5 menit dananya udah masuk ke rekening saya. Nanti ketika itu namanya rahen, jadi saya menggadaikan. Ketika saya punya uang lagi,
saya tebus sehingga nanti berubah lagi menjadi tabungan emas. Itu misalkan. Tapi saya sudah tidak melakukan melakukan penabungan uang yang banyak gitu ya. Karena kalau kita bicara bunga, saya sedang tidak membahas hukum Islam ya. Itu kan debatable lah ya. Tapi yang pasti secara bisnis itu tidak berjalan dengan baik kalau bagi saya. Jadi saya melakukan tabungan emas atau saya membeli. Kalau investasi, saya selalu bilang kalau investasi tentunya harus dilihat. Kalau teman-teman punya uang yang cukup banyak, maka berinvestasilah di properti. Atau minimal punya tanah gitu ya. Tanah yang pasti tanahnya harus jelas sertifikat hak miliknya, kepemilikannya seperti apa. Karena tanah itu Tuhan nggak pernah ciptakan tanah itu dua kali bahasanya ya. Tuhan tuh nggak mungkin menciptakan tanah. Itu sebabnya tanah-tanah tuh semakin mahal. Nah itu sebabnya juga teman-teman dari muda udah harus memikirkan membeli rumah. Kenapa? Karena rumah semakin bertambah tahun akan semakin sulit dijangkau. Jadi kalau teman-teman punya uang, jangan pernah berpikir aku mau beli ganti motor yang lebih bagus, ganti mobil terus menerus Kenapa? Karena mereka sifatnya depresiasi. Jadi mobil, kendaraan itu sifatnya depresiasi, semakin tahun nilainya semakin turun dan mereka membutuhkan maintenance. Kita harus servis ya kan, kita harus pokoknya nggak ada habisnya lah ngikutin kayak gitu. Jadi kalau punya uang yang cukup bisa ditabungkan ke tabungan emas atau bisa dibelikan aset, bisa berupa tanah gitu ya, tapi jangan yang barang-barang yang berupa depresiasi. Nah kemudian menurut fungsinya bank ini ada 3. Yang pertama adalah bank sentral. Nah bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Kenapa sebagai bank sentral? Karena sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Dasar gitu ya, diatur juga dalam Undang-Undang 13 tahun 1968. Jadi dia bank sentral. Bank Indonesia itu yang mengatur semua pergerakan inflasi dan seluruhnya terkait perekonomian di Indonesia. Kemudian bank umum. Bank umum ini adalah bank dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang. Nah, Bu, bagaimana dengan deposito? Kalau orang zaman dulu suka banget mendepositokan uang, gitu ya. Mungkin kalau kayak Bapak Ibu kita masih suka banget depositoin uang 1M misalkan gitu ya. Mungkin baru pensiun dari BUMN atau baru pensiun dari pegawai negeri, uangnya didepositokan. Jadi setiap bulan hanya memakan bunganya. Misalkan 1M tuh nanti bunganya mungkin sekitar 6 juta sekian gitu ya. Jadi uangnya ya udah kita taruh aja, didepositokan, ditaruh di bank. Kita memakan bunganya. Itu namanya deposito ya. Nah, itu saya juga sedang tidak membahas hukum Islam ya. Karena nanti kalau kita ngomong hukum Islam itu riba dan lain sebagainya. Ini kita sedang belajar hukum dagang. Jadi deposito sistemnya seperti itu. Kita taruh uang kita yang banyak dan kita hanya menikmati bunganya setiap setiap bulan ataukah setiap berapa bulan itu bisa kita atur dengan bank. Tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena saya tahu tadi algoritmanya kita mendepositokan uang di bank, ya sebenarnya uang itu yang digunakan oleh bank untuk melakukan bisnisnya gitu. Jadi kalau bagi saya, hitungan saya sebagai pebisnis gitu, itu tidak ketemu gitu. Tapi orang-orang yang hidupnya nyaman dan aman, kemudian ya misalkan pensiunan yang tinggal menyelesaikan masa tuanya biasa menggunakan deposito. Kenapa? Karena keamanannya terjaga kan gitu ya. Artinya mudah lah, simple, nggak rumit gitu. Kemudian selanjutnya adalah bank tabungan. Ini adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Ini ada juga yang memang khusus gitu ya, bank tabungan. Jadi memang biasanya kita simpan uangnya kemudian nanti menjadi surat-surat berharga gitu ya. Kemudian bank pembangunan.
Ini adalah penerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, jangka panjang, terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Nah, ini bank-bank seperti ini banyak ya sekarang. Ini ada Bank BTN, BJB gitu ya. Ini banyak sekali bank-bank pembangunan yang biasanya mereka memang menukiknya pasar-pasar milenial. Jadi teman-teman yang usianya 27, 28 sudah punya gaji, punya SK kerja, ini sekarang mudah gitu ya. Jadi kalau kayak pegawai-pegawai saya nih masih muda-muda, 25 tahun, 24 sudah punya SK kerja, sudah punya gaji tetap, ketahuan, nanti bisa dibantu oleh saya pada saat misalkan mau membeli rumah ya, mungkin harga sekitar harga 500 juta gitu ya, bisa sampai jangka 20 tahun paling lama, karena bank tuh paling suka justru kalau jangkanya panjang gitu kan. Kalau yang usianya masih 30, 28, 29 tuh KPR di bank tuh masih bisa dapat 15 tahun, 20 tahun. Tapi kalau yang mohon maaf usianya udah 55 gitu-gitu udah agak susah gitu ya. Jadi ini adalah bank pembangunan. Jadi teman-teman dari sekarang udah mulai harus berpikir nih, nanti kalau mau menikah mestinya punya rumah gitu ya. Ini cuma peribahasa aja. Meskipun nggak harus menikah itu udah harus punya rumah, tuh nggak harus juga ya. Cuman ada pepatah yang mengatakan dulu, jadi merpati aja membawa betinanya itu pada saat dia mempunyai sangkar. Tapi nggak harus punya rumah, karena kadang-kadang rezeki itu datang malah justru karena rezeki menikah. Jadi pas belum menikah sulit, tapi ternyata pas sudah menikah ada rezeki menikah, punya anak ada rezeki punya anak, nah, gitu ya. Jadi itu saya sih mengalaminya gitu. Jadi intinya ini kalau buat temen-temen yang mau mulai usia-usia udah 25an nih, udah mulai warning nih, I have to spend my money and I have to buy a little house is okay gitu lah ya, little home gitu ya, bukan house ya, kalau house masih gede. Nah itu udah harus berpikir, jadi udah nggak lagi hobinya apa sih, gonta-ganti mobil, gonta-ganti motor itu ya. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan. Nah kemudian kalau kita udah bicara perbankan, kita akan bicara surat berharga. Sering banget nih orang bicara SB apa sih. Nah di dalam dunia perniagaan atau di dunia bisnis, ini surat berharga ini udah sangat biasa ya. Tapi memang yang biasa menggunakan surat berharga ini adalah mereka-mereka yang bisnisnya dalam cakupan yang besar, atau kita dengan investor atau dengan orang asing, biasanya menggunakan negotiable instrument, commercial paper, jadi semacam paper tapi yang bisa kita cairkan di bank. Ada order paper dan surat berharga, letter of value, paper Friday gitu ya. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya surat berharga itu. Nah, Molegraph itu dia bilang bahwa surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan satu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutang berdasarkan surat tersebut. Jadi misalkan saya ada jual beli, saya cuma ngasih cek gitu ya, saya tanda tangani ceknya, kemudian saya sampaikan, Mas silahkan nanti cairkan di bank, gitu kan? Dibawa ke bank, ya udah dia akan cair menjadi uang. Sesimpel itu ya, bisa cek, bisa giro, bisa commercial paper. Biasanya umumnya sih rata-rata nominal paling kecilnya di angka 30 juta gitu ya. Jadi memang dia lebih simple. Kalau untuk orang-orang bisnis lebih mudah membawanya. Jadi nggak perlu token, nggak perlu apapun, tinggal tanda tangan aja. Kemudian ini Settlement juga mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perkataan yang disebut di dalamnya. Akta termasuk dalam surat berharga, akta pengganti, dan akta kepada pembawa, gitu ya. Nah ini semacam surat berharga ya.
Kemudian Abdul Qadir Muhammad ini juga mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan satu prestasi yang berupa uang, tetapi pembayarannya tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lainnya. Jadi dia ya semacam kertas atau paper yang very simple tapi bisa berjumlah nominal banyak dan sudah inline dengan nama kita. Pasti sering lah ya, sering ada dengar ada cek palsu, ada giro kosong gitu ya. Nah itu kan biasa menjadi penipuan-penipuan yang biasa dilakukan di dalam bisnis. Nah sebenarnya surat berharga ini fungsinya yaitu di dalam dunia perbankan untuk memudahkan mereka-mereka yang melakukan perniagaan dengan jumlah yang amat sangat besar dan melakukan transaksi yang sangat mudah dan lebih aman. Kan gitu ya. Kalau ada jual beli Rolex misalkan, gitu kan, dengan harga Rolex yang bukan yang 100-200 juta lagi lah, mungkin ada seri-seri limited edition gitu kan, sulit kan kalau membawa uang langsung. Ya udah, kalau transfer juga ada minimum transfer kan kalau dengan m-banking, jadi memudahkan pada saat melakukan transaksi dengan infinity limited nominal yang tinggi gitu ya. Nah sehingga tapi juga banyak akhirnya kejahatan di situ, ada cek palsu, giro kosong dan seterusnya lah, itu sering terjadi. Nah oleh karena itu peran surat berharga ini adalah sebagai pengganti uang dan dia diperlakukan sama seperti uang. Ya sama ya, karena sebenarnya itu instrumen uang yang dibentuk dalam bentuk yang lebih simplified. Syaratnya dipindah tangankan secara bebas, dapat diuangkan. Ya kertas itu, paper itu bisa diuangkan pada saat dibawa ke bank gitu ya oleh pemegangnya. Karena menurut ketentuan undang-undang atau kebiasaan di kalangan pedagang gitu ya, mengartikan bahwa surat berharga tidak hanya terbatas sebagai alat pembayaran, kemudian dia juga bisa sebagai alat bukti tuntutan utang pembawa hak yang mudah dijual belikan. Jadi itu bisa menjadi bukti kalau ternyata ceknya kosong, ceknya cek palsu atau gironya kosong gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan surat berharga. Jadi surat bukti tuntutan utang. Nah tadi ya, jadi kalau kita hutang, nah ini seperti apa? Nah surat yang dimaksud di sini adalah akta. Akta sendiri adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Jadi penandatanganan akta ini yang tercantum, ini kemudian tanda buktinya ini adalah perintah utang dan si penandatangan dan dilakukan penandatanganan. Jadi kita juga bisa melakukan hutang piutang dengan menggunakan surat berharga itu. Gitu ya. Sebaliknya pemegang akta atau kreditur itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Nah ini biasanya gampang ya, kayak akta hutang piutang, akta jual beli. Kan kita nggak merasa bahwa akta ini adalah uang ya, padahal kan uang. Ketika saya misalkan melakukan jual beli atau hutang piutang, saya menandatangani, saya berhutang kepada si A sekian miliar, kemudian akan dikembalikan. Nah kan kemudian kan perpindahan uangnya itu adalah perpindahan dari kreditur dan debitur gitu ya. Tetapi kan sebenarnya paper ini adalah paper yang melegalisasi bahwa utang ini kemudian nantinya bisa dijadikan tanda bukti pada saat terjadi masalah. Itu sebabnya kalau di Bea Materai, kalau transaksi di atas 5 juta kita harus pakai Bea Materai. Kenapa? Karena yang pertama supaya leges atau kita memenuhi biaya Bea Materainya. Tapi yang kedua adalah supaya ketika terjadi sengketa bisa kita gunakan sebagai alat bukti. Karena salah satu persyaratan alat bukti adalah memenuhi kesepakatan kedua belah pihak dan
juga dia bermaterai, kan gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih harus bermaterai, jadi supaya nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti gitu. Kemudian selanjutnya ada pembawa hak. Nah, ini pembawa hak ini ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat formal. Nah, dengan mudahnya peralihan hak tanpa persetujuan pihak debitur, maka setiap pemegang surat itu akan memperoleh hak atas surat itu. Nah, ini maksudnya bahwa hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Jadi sepanjang udah ada penandatanganan, maka haknya menjadi melekat. Kemudian menjadi legitimasi formal. Ini menjadi alat bukti dalam kasus-kasus hukum gitu ya. Berbeda dengan akta yang digunakan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan. Artinya bahwa surat berharga ini juga lebih memudahkan, karena saya selalu sampaikan, kalau di hukum pidana kita membuktikan adanya kejahatan, kita harus menyampaikan secara oral. Maksudnya dalam hal ini kita menghadirkan saksi gitu ya, mereka menyampaikan seperti ini, oh kejadiannya pembunuhan terjadinya seperti ini, kronologisnya seperti ini, itu disampaikan semua di muka pengadilan. Tetapi pada saat kita bersengketa niaga perdata, itu lebih banyak kita bicara dokumen. Kita kayak perang dokumen. Siapa yang punya dokumen yang lebih asli, yang lebih valid, itu yang akan menang, gitu ya. Karena pembuktian di hadapan perdata itu adalah berkaitan dengan perang dokumen. Jadi berbeda dengan di hukum pidana. Nah, kemudian ini adalah debitur tidak mengetahui siapa krediturnya. Nah, ini juga biasa ya, sering terjadi. Ini pada saat pengalihan hak dengan cara endorsement yang membubuhkan endorsement secara tertulis di balik surat itu. Surat tersebut kemudian diserahkan secara fisik sehingga berpindahnya hak milik atas surat berharga yang berklausul atas pengganti tanpa keterlibatan atau sepengetahuan pihak debitur. Nah, ini maksudnya adalah kadang-kadang ada surat berharga yang diambil dari pemiliknya gitu ya, kemudian ditandatangani secara palsu, dan kemudian itu yang sering terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Memang kelemahannya ketika surat berharga ini kita miliki yang sifatnya berupa cek, giro, itu kita harus berhati-hati ya. Apalagi kalau kita punya jenis atau karakter tanda tangan yang mudah ditiru, jenis atau karakter tanda tangan yang mudah diduplikat, ini juga menjadi peluang-peluang kejahatan. Bahkan juga dapat diperdagangkan. Ini contoh-contoh yang kemudian menjadi masalah hukum ya. Oke. Kemudian ini Rido ini menemukan bahwa unsur-unsur surat berharga ini menurut doktrin ini memenuhi 5 hal. Oh, ini nggak terlalu kelihatannya. Yang pertama adalah mudah dialihkan, bersifat objektif, menganut legitimasi formal, debitur tidak mengetahui siapa krediturnya, dan mempunyai sifat yang dapat diperdagangkan. Ini nanti teman-teman bisa baca detailnya ya. Saya mohon maaf nih, suaranya agak terbatas karena mampet. Kemudian ini surat berharga ini selain berfungsi sebagai alat bukti mengenai suatu perikatan, surat-surat berharga juga ini berdasarkan perikatannya dapat digolongkan menjadi 3. Nah, surat yang mempunyai sifat kebendaan atau zakenrih, ini isi perikatan surat ini tujuannya untuk penyerahan barang. Misalkan konsumen atau bill of lading atau CIL. Nah, ini biasanya ini digunakan dalam bentuk perniagaan yang sifatnya jual beli, bisa berupa alat-alat berat atau alat-alat berat atau alat perkapalan, kemudian alat-alat penerbangan. Ini biasa menggunakan bill of lading. Kemudian surat tanda keanggotaan gitu ya.
Contoh surat yang demikian ini adalah surat saham suatu PT. Isi perikatan dalam surat ini adalah perikatan antara persekutuan dengan perseroan. Contohnya adalah pada saat pemegang saham menghadiri RUPS, suara dalam RUPS, dan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Nah, ini lead mate paperen. Ini biasanya di PT-PT yang TBK atau BUMN gitu ya. Ini kan karena memang RUPS-nya ini memiliki kekuasaan yang tertinggi ya, sebagai badan tertingginya. Jadi kalau sekarang TBK tuh teman-teman ada ya, kalau di kantor saya tuh ada beberapa ini karyawan yang suka dia beli saham-saham TBK, kayak jadi pemegang saham 0,0 sekian di Bank BRI misalkan, di Telkom Indonesia misalkan. Jadi cuma seru aja gitu. Jadi pada saat RUPS nanti diundang untuk hadir, sehingga tahu sebenarnya seperti apa sebuah corporate itu berjalan. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih bekerja di corporate, mungkin sebagai officer, sebagai manager, atau sebagai apa, teman-teman pelajari deh bagaimana cara mengelola korporasi atau PT, sehingga nanti teman-teman baik secara manajemen, secara legal, itu teman-teman nanti bisa tahu, oh cara mengelola perusahaan tuh kayak gini loh, gimana cara mendapatkan laba, gimana cara menghitung gaji karyawan, gimana kita meng-upping price barang, bagaimana trik penjualan. Itu harus teman-teman miliki pada saat teman-teman bekerja di perusahaan orang lain. Sebelum saya akhirnya memberanikan diri bekerja dan membuka kantor sendiri, saya lama di BUMN sehingga saya tahu ritme kerjanya. Oh, kalau di bidang ketenaga kerjaan yang biasa jadi masalah sama buruh adalah apa? Oh, kalau di pengupahan apa? Kalau di bidang teknologi apa? Oh, nanti komputer-komputer yang dipakai oleh karyawan-karyawan ini masa berlakunya atau masa pakainya paling 3 tahun atau 4 tahun. Nah, nanti barang ini dikemanakan ya? Nilainya akan jadi seperti apa ya? Oh, kalau kita punya trik penjualan seperti apa ya supaya bisa hype. Nah, itu yang kemudian nantinya ilmu itu bisa teman-teman dapatkan dan menjadikan teman-teman nanti punya pengetahuan yang cukup untuk membuka kantor sendiri misalkan, kan gitu ya. Nah, kemudian ini ada surat-surat tagihan hutang gitu ya. Mungkin kalau di tempat saya ya, kalau sekarang kan ya masih bisnisnya di layanan jasa, di lawyer dan di penerbit gitu ya. Mungkin ke depan kalau teman-teman yang bekerja nih, tempat saya akan membuka sekolah namanya KNK. Jadi kader norma ketenagakerjaan. Jadi nanti akan ada peraturan menteri yang khusus mengatur bahwa setiap perusahaan-perusahaan yang besar ini karyawannya harus lulus KNK. Jadi nanti mudah-mudahan ini masih dalam proses izin, PT saya akan ditunjuk oleh Kemenaker menjadi salah satu PT yang ya nanti ada ruangan kelasnya seperti ini. Jadi memberikan pengetahuan tentang pengupahan, tentang ketenagakerjaan, tentang hak-hak wanita di dalam ketenagakerjaan seperti apa, itu nanti akan diedukasi sehingga mudah-mudahan bisa mereduce atau mengurangi orang-orang yang berdemo karena haknya tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan undang-undang gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau untuk surat-surat tagihan, kembali ke surat berharga, ini juga ada surat perintah pembayaran, bisa berupa cek, bisa wesel, kemudian surat kesanggupan membayar, itu adalah surat promise. Ini biasanya kita gunakan pada saat pengusaha-pengusaha seperti saya misalkan pinjam uang ke bank, nanti akan dilihat asetnya, dinilai asetnya, di appraisal. Oh, kalau saya pinjam uang 5M mungkin nggak saya di approve ya, nanti bank akan melihat berapa aset yang saya miliki. Kalau aset yang saya miliki dengan pinjamannya, dengan pendapatan saya per kapita, per bulannya berapa, kemudian pajak yang saya bayarkan berapa, itu memenuhi, maka akan di approve. Tapi kalau tidak ya tentu saja tidak. Nah, kalau untuk bank memang untuk pinjam meminjam yang biasanya jangka panjang dan memang prosesnya lama.
karena memang mereka melakukan appraisal, melihat kesanggupan bayar kita. Jadi nggak mungkin kalau gajinya UMR atau misalkan gajinya 5 juta mau cicilan rumah 15 juta, itu kan nggak mungkin kan. Jadi karena cicilan itu biasanya 30% dari gaji. Jadi kalau teman-teman hitung, kalau teman-teman punya gaji 15 juta, teman-teman masih bisa punya cicilan sebulan 4,5 juta. Itu aja. Jadi 30% dari gaji. Kayak gitu ya kalau simpanan. Nah, kalau sekarang banyak lagi bukan perbankan tapi lebih ke koperasi. Mereka meminjamkan dana dengan tempo waktu yang dibilang singkat, 2-5 tahun dan lebih mudah. Gitu ya, kayak misal pinjam uang 500 juta setiap bulan, kalau 5 tahun berarti sekitar 11 juta. Nah, itu lebih mudah kalau pinjam di koperasi sepanjang teman-teman adalah anggota, gitu ya. Nah, ini adalah macam-macam surat berharga. Tadi adalah surat promises, seperti saya pada saat misal meminjam uang di bank, maka saya akan mengajukan promise atau promissory note, surat kesanggupan bayar. Kemudian ada sertifikat deposito, ada wesel, ada cek. Oke. Nah, ini quotes-nya, kedisiplinan akan membiasakan, kebiasaan akan membiasakan, kebisaan akan mensukseskan, maka kuatkan disiplin diri. Nah, maksudnya ini karena hukum dagang, jadi ini kita akan berbicara tentang kedisiplinan finansial ya. Artinya teman-teman yang dari sekarang sudah bekerja kan, karena ini kelas karyawan, berarti semua sudah sambil bekerja. Kedisiplinan di bidang finansial juga ini sangat penting supaya teman-teman gak usahlah sekarang pada bilang gini ya, mau financial freedom usia 40, udah deh, please deh, gak usah lebay gitu. Mau financial freedom di umur 40, jadi sekarang teman-teman stres cari uang gimana caranya, apalagi kalau udah ngeliat crazy rich gitu ya, pada hebat-hebat usia 25, 26 udah jadi crazy rich, akhirnya ngomong financial freedom. Gak usah lah, hidup yang normal aja, yang penting berdisiplin dengan finansial, bisa menahan diri gitu ya. Ini sebenarnya nasihat untuk diri saya ya, artinya maksudnya supaya teman-teman tuh ada loh hasil kerja dari teman-teman yang berupa sesuatu yang sifatnya bukan depresiasi itu tadi. Karena kalau kayak kendaraan, mobil tuh nggak akan ada habisnya dan sifatnya akan depresiasi. Tapi coba teman-teman berpikir bahwa kalau yang sekarang usianya 25-30 gitu ya, atau sampai 35 belum punya rumah misalkan, gimana caranya supaya saya bisa nyicil rumah gitu ya. Jadi bukan lagi, nah ini maksudnya adalah karena hukum dagang ini juga berkaitan dengan hukum bisnis. Nah, kalau polanya kita konsumtif kayak sekarang ya, masanya tuh masa fast fashion misalkan, yang cewek-cewek nih dikit-dikit belanja. Nah ya, ini akan membuat kesulitan di masa yang akan datang. Mungkin itu aja sih kalau untuk hukum dagang. Mungkin ada pertanyaan? Letter of credit, letter of intent dalam bisnis itu tentu masuk surat berharga. Ya, meskipun fungsinya masing-masing ya. Surat berharga itu kan ada yang sebagai utang atau sebagai piutang, gitu ya. Kalau kayak di perusahaan-perusahaan besar, mereka biasanya pada saat akan meminjam uang, memang mereka akan membuat LOE, gitu ya, letter of application dan seterusnya. Itu adalah prosesnya. Tapi semua itu adalah rentetan dari surat berharga. Gitu.